siang pemirsa, kembali kami sapa Anda melalui 3 berita terbaru dalam negeri yang dirangkum dalam Kilas Nusantara Siang. Sambil menyantap menu makan siang Anda, mari kita saksikan bersama informasi dari Presiden RI Joko Widodo yang mengungkapkan rasa bangganya terhadap industri film dalam negeri yang meraih prestasi gemilang di dunia internasional. Presiden menilai bahwa karya-karya berkualitas yang disajikan menunjukkan karakter dan jati diri Indonesia. Adapun Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno saat kunjungannya ke Sumatera Utara menekankan konsep pengembangan atraksi pariwisata nasional Danau Toba yang ramah lingkungan. Sandi ingin pengembangan atraksi tetap mengembangkan kearifan lokal dan berbasiskan budaya. Dan sebagai menu pelengkap santap siang Anda hari ini pemirsa, kita akan melihat usaha roti abon di Jayapura yang laris manis diborong wisatawan. Penganan khas dari ujung timur Indonesia itu kerap menjadi oleh-oleh favorit bagi siapapun yang bertandang ke bumi cendrawasih. Berikut ketiga informasinya. Presiden Joko Widodo mengatakan, semangat kejuangan para pejuang kebudayaan dan Bapak Perfilman Indonesia Usmar Ismail harus dijaga dengan menciptakan karya-karya berkualitas yang menunjukkan karakter dan jati diri Indonesia sebagai bangsa dengan kebudayaan yang tidak tertandingi. Dalam sambutannya saat menghadiri Malam Anugerah Piala Citra FFI 2021 Rabu malam 10 November, Jokowi merasa bangga di masa pandemi, industri film Indonesia meraih banyak prestasi yang gemilang di dunia internasional dan mengungguli negara-negara lain di Asia Tenggara. Presiden melihat para sinias Indonesia membuat film dengan sudut pandang yang beragam, seperti Syariah yang ada di Aceh dalam film berjudul Three Faces in the Land of Syariah dan Invisible Hope mengenai wanita yang melahirkan anak di penjara. Dan yang lain-lainnya yang menurut saya sudut-sudut yang diambil yang kadang-kadang kita tidak mempunyai pikiran ke arah itu. Ini saya kira sebuah pandangan yang tajam yang diwujudkan dalam sebuah film yang sangat apik. Presiden Joko Widodo sangat mengapresiasi 4 film Indonesia yang berturut-turut memenangkan penghargaan tertinggi di festival-festival film terbaik dunia. Di antaranya film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, karya Edwin yang menjadi pemenang di Golden Leopard Locarno Film Festival. Kemudian film Yuni, karya Camilla Andini yang menjadi pemenang Platform Prize Toronto International Film Festival. Lalu film Laut Memanggilku, karya Tumpal Tampu Bolon yang memenangkan Sony Awards Busan International Film Festival. Dan film Dear to Me, karya Monica Teja yang memenangkan Junior Jury Award Special Mention Open Door Shot Locarno Film Festival. Kepala negara berharap para sinias, aktor, aktris, dan seluruh insan perfilman Indonesia terus memupuk mimpi besar, menguatkan kolaborasi dengan pusat-pusat perfilman dunia, serta mengangkat cerita unik, tempat indah, dan talenta-talenta hebat Indonesia. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dari sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mempercepat akselerasi pengembangan dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang akan menjadi pelaku pariwisata. Salah satu caranya dengan menggelar pengembangan atraksi seni budaya bagi para pelaku parekraf oleh pemerintah melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba BPODT. Saat membuka kegiatan tersebut, Menparekraf Sandiaga Uno di lokasi Kaldera Toba Nomadic Escape, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Rabu 10 November menekankan pengembangan atraksi di KSPN Danau Toba dalam konsep 3A, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas, harus ramah lingkungan dan berbasis budaya. Pengembangan atraksi untuk menghibur wisatawan tidak perlu mengadopsi budaya dari luar, tetapi mengembangkan kearifan lokal yang sudah ada sebelumnya. Warisan budaya suku Batak di wilayah ini sangatlah banyak, seperti seni tari dan musik yang bisa dijadikan daya tarik untuk mengundang wisatawan berkunjung.
pelatihan tari, dan penggunaan alat musik khas suku Batak, seperti taganing, khas sapi, sarune, garantung, dan seruling harus terus dilestarikan ke depannya. Oleh karenanya, penguatan SDM dengan mendidik warga lokal juga akan dilakukan secara berkesinambungan oleh pemerintah, sehingga masyarakat sekitar nantinya akan merasakan dampak ekonomi yang positif saat mulai banyak wisatawan yang datang berkunjung. Atraksi harus dengan alam, ekotourism. Jadi semuanya kita gunakan untuk kelestarian alam. Jadi nanti misalnya ada atraksi theme park dan lain sebagainya, itu menyatu dengan alam dan tidak merusak ekosistem yang ada di sini. Tapi yang penting juga bagaimana melibatkan masyarakat lokal, bagaimana membuka lapangan usaha dan pekerjaan bagi masyarakat. Dalam kunjungan kerjanya ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara, Sandi terus menarasikan pemulihan ekonomi nasional bisa didorong dengan cepat melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ingat Jayapura, ingat roti abon gulung. Ya, itulah kalimat yang terbesit ketika berada di gerai Manokwari Bakery, kota Jayapura, Papua. Tempat ini menjadi salah satu yang diincar oleh para pendatang ketika berkunjung ke bumi Cendrawasih. Tak terkecuali saat pergelaran Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 Papua. Terletak sekitar 1 menit dari Gor Cendrawasih, distrik Jayapura Utara, kedai roti ini menawarkan sajian roti abon dengan berbagai varian rasa, mulai dari sapi, ayam, keju, coklat, hingga ikan tuna. Roti yang diproduksi setiap hari ini masih sangat fresh ketika dinikmati. Kontingen Peparnas ke-16 Papua yang mengunjungi tempat oleh-oleh ini mengaku mendapatkan rekomendasi dari kerabat, lantaran memiliki keunggulan taburan topping dan krim yang melimpah dan rasa khas, berbeda dengan roti abon pada umumnya. Baca di googling dulu destinasi wisata mana yang di Jayapura sama destinasi kuliner gitu ya. Ternyata salah satunya adalah roti abon Manokwari ini. Terus pas kita datang ke sini, kita juga tanyakan, ada teman-teman yang di sini, ternyata ini rekomen. Kalau lihat rasanya oke banget karena memang beda ya dengan roti-roti yang ada di Jakarta. Ya artinya satu-satunya yang ada di Manokwari, yang ada di Papua ya ini yang direkomendasikan. Pemilik roti abon Papua mengungkapkan, sejak pergelaran PON ke-20, omset penjualan meningkat dari 500 box pada hari biasa menjadi lebih dari 5.000 pesanan setiap harinya. Peningkatan penjualan juga sudah mulai dirasakan pada awal pergelaran Peparnas ke-16 kali ini. Di Peparnas ini sudah kelihatan juga sih Kak, cuma belum maksimal mungkin yang kelihatannya. Ya, 50% udah kelihatan. Dari Banda Aceh, ada dari Medan, dari Lampung, Sumatera Utara, Selatan, ofisialnya. Iya, kemarin pas Pampres pesan di kami. Usaha oleh-oleh khas Papua ini telah berdiri sejak 40 tahun lalu. Dengan cabang pertama di Manokwari dan di Jayapura sendiri sudah menggeliat selama 12 tahun. Adapun untuk harga jualnya dibanderol Rp132.000 per box isi 10 ukuran kecil dan Rp160.000 ukuran besar. Dari Kota Jayapura, Papua, Cahya Sari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, usai menyaksikan Kilas Nusantara siang, Anda dapat kembali melanjutkan kegiatan produktif dan nanti di waktu jeda sore kami akan kembali perbarui informasi dalam negeri pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Kilas Nusantara sore. Tetap jaga kesehatan Anda selalu ya pemirsa. Sampai jumpa.